Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai materi pertemuan 5, yaitu perumusan teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pelita Angelita Burpanggabean. saya Hilda Satriani. Saya Intan Nurhaliza. Nah, di sini ada perumusan teori akuntansi. Perumusan teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dan yang menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Di sini ada menurut si Vernon, KAM 1986. Dia menganggap bahwa si teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Nah, dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen. Yang pertama itu postulat atau asumsi dasar, yang kedua definisi, yang ketiga tujuan, akuntansi, dan yang terakhir prinsip atau standar. Nah, di sini juga ada asumsi penelitian ilmiah menurut model konvensional yang kita pakai selama ini, yaitu ada 6. Pertama itu alam ini teratur, yang kedua pengetahuan atau kebenaran hanya diketahui dari fenomena alam, yang ketiga itu pengetahuan lebih kuat dari Huygens, yang keempat semua fenomena alam memiliki penyebab yang berasal dari alam itu sendiri, yang kelima tidak ada kebenaran tanpa bukti objektif, yang keenam ilmu pengetahuan lahir dari pengalaman. Selanjutnya, metode perumusan teori akuntansi. Menurut Bill Cody dan Godfrey, ada 4 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode deskriptif atau pragmatik, di mana metode ini akuntansi dianggap sebagai sebuah seni yang tidak bisa dirumuskan dan bersifat menjelaskan. Yang kedua, ada metode psikologikal pragmatik, di mana metode ini mengamati reaksi dari pengguna laporan keuangan terhadap output akuntansi. Yang ketiga, ada metode normatif tahun 1950 sampai tahun 1960, di mana akuntansi dianggap sebagai sebuah norma peraturan yang wajib diikuti. Dan yang keempat, ada metode positif tahun 1970, di mana metode ini dimulai dari sebuah metode ilmiah yang diterima umum dan sedang berlaku. Ini untuk mengamati fenomena yang tidak ada di dalam teori ya. Kemudian ada 3 pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada sintetik, yang kedua ada semantik, yang ketiga ada pragmatik. Bagaimana ya kita tahu teori ini sebenarnya benar atau tidak sih? Nah, di sini ada 3 pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan kebenaran. Yang pertama ada dogmatik, di mana teori dapat dikenakan benar jika pihak yang menyampaikannya memiliki wewenang untuk menyampaikan kebenaran dan tidak perlu diuji, seperti IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua ada self-evident, yaitu kebenaran dibuktikan oleh pengetahuan umum, pengamatan, dan pengalaman. Yang ketiga ada scientific, yaitu kebenaran itu dibuktikan oleh suatu metode ilmiah. Jadi teorinya ini dirumuskan, diuji, dan seterusnya berulang seperti itu. Selanjutnya yaitu perumusan teori akuntansi. Pada pertemuan kali ini kami menggunakan penjelasan dari Bill Cody tentang pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama yaitu pendekatan informal yang dibagi menjadi pendekatan pragmatis, praktis, non-teoritis, dan pendekatan otoriter. Yang kedua yaitu pendekatan teoritis, dibagi menjadi pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan etik, pendekatan sosiologis, pendekatan ekonomi, dan pendekatan elektif. Sampai saat ini Indonesia masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau terakhir IASC atau Indonesia Accounting Standard Committee ataupun IFRS sebagai dasar pengembangan akuntansi di Indonesia. Menurut Bill Cody, teori akuntansi lahir dari kondisi, lingkungan, dan situasi ekonomi dan sosial yang ada di suatu negara lainnya. Akibatnya, kita tidak akan tepat jika menggunakan teori akuntansi yang dilahirkan dari negara lain dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan negara kita sendiri. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kami, perumusan teori akuntansi merupakan proses pengembangan konsep dasar, prinsip, dan standar yang membentuk landasan kerja yang konsisten dan bermakna untuk praktik akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya dan juga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.